Hai, 大家好. Ya, balik lagi bersama saya. Kali ini materinya adalah HSK 1 bab 4. Judulnya adalah 他是我的汉语老师. 他是我的汉语老师 artinya adalah dia adalah guru Mandarin saya. Oke, mari kita mulai ke PPT-nya. 我们上课. Ya, ini merupakan judulnya ya. 他是我的汉语老师. 他是我的汉语老师. Dia adalah guru bahasa Mandarin saya. Di bab ini kita akan belajar bagian shengmu yang hurufnya adalah ZH, CH, SH, dan R. Semuanya ini pengucapannya dengan cara lidahnya diangkat ke atas ya, jadi di belakangnya gigi atas, di langit-langit gitu ya. Contohnya pengucapannya yang pertama ZH adalah zh, zh. Yang kedua CH, dilihat ini udaranya dikeluarkan, ch, ch, seperti itu ya, ch. Lalu SH, sh, sh. Kemudian yang R, R, R. Oke, sekali lagi, 再来一遍, Z, Z. Lalu CH, Ch, Ch. SH, Sh, Sh. Dan yang terakhir, R, R. Oke, kita baca beberapa pinyin berikut ini. Yang pertama, 知识, 知识, 厨师, 厨师, 生日, 生日, 上车, 上车, 认识, 认识, 常识, 常识, 事实, 事实, 超人, 超人. Berikutnya, 燃烧, 燃烧, 热闹, 热闹, 出差, 出差, 长城, 长城, 手术, 手术, 商场, 商场, 超市, 超市. Dan yang terakhir, 充值, 充值. Oke, kita lanjut. Lalu pengucapan N dan eng, N dan eng. Contohnya, yang pertama an, lalu ang, en, eng, yen, ya ian bacanya yen. Kalau ini bacanya yang, yang. Oke. Lalu in, ying, wan, wan, wang, wang, wen, wen, wong, wong, gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan nada pada kata i. Ini ya, i artinya satu, i. Di bab 3 kemarin kita sudah belajar tentang perubahan pada nada pu ya, nada pu. Sekarang kita akan belajar tentang perubahan nada pada kata i. Contohnya, i kalau misalkan belakangnya itu adalah nada 1, nada 2, dan nada 3, maka i berubah menjadi nada 4, 第四声. Sekali lagi, i kalau sendirian dia akan nada 1. Tapi kalau misalkan belakangnya itu nada 1, 2, 3,
maka i nada 1 ini berubah menjadi nada 4. Contohnya i zhang, ya. Bisa dilihat ini zhang nada 1, maka i berubah menjadi nada 4. Jadi bacanya i zhang. I piao, ya, i piao. Lalu i zhong, jadi i kalau depannya di belakangnya i itu ada nada 1, 2, dan 3, maka i berubah menjadi nada 4. Oke. Nah, kalau misalkan i belakangnya itu adalah nada 4, maka i berubah menjadi nada 2. Contohnya i ting. Nah, dia ting, dia adalah nada 4, maka i berubah menjadi nada 2. Oke, lanjutnya i kuai, ya. Kalau i dia ada di belakang atau dia merupakan penggunaannya tunggal, maka i tetap nada 1, dia nggak berubah. Contohnya ti, i er san. Nah, ini dia tunggal berdiri sendiri. I er san artinya 1, 2, 3. Nah, i itu dia kata tunggal. Jadi ini udah beda kata ya. Jadi itu bukan termasuk dalam kata i, makanya i-nya dia sendirian. I. Lanjutnya xing qi i. Oke, i-nya nada 1 karena dia ada di belakang. Lalu shi i, i-nya di belakang, dia tetap 100%, gitu. Lanjutnya adalah penggunaan kata y dan w, huruf y dan w dalam penggunaannya. Kita baca. Ya, yang pertama yo yong, yo yi, yin yue, yuan yin, qing wa, yi xing,英雄, 危险, 国外, 阴天, 语言, 往往, 晚宴, 爷爷, 营养, 我们. Oke. Lanjutnya ini goresan dalam Hanzi. Yang bab 3 kemarin kita juga udah belajar goresan. Di bab 4 ini ada tambahannya. Yang pertama nama goresannya adalah shu, wan, ko. Jadi kita udah belajar shu. Shu itu garis vertikal dari atas ke bawah, ya. Lalu ada tambahan wan. Wan itu artinya adalah belok. Wan, jadi shu, wan, belok. Lalu ko, kayak kail ini ya. Ko, jadi shu, wan, ko itu satu goresan. Nah, contohnya gini, shu, wan, ko. Ini contoh Hanzi yang menggunakan goresan shu, wan, ko. Ini ya, bisa dilihat. Shu, wan, ko. Berikutnya ada nama goresan heng, zhe, wan, ko. Ya, kita sudah belajar heng sama zhe. Zhe artinya adalah tekuk atau lipat atau belok gitu ya. Dia membentuk sudut. Kalau wan itu nggak membentuk sudut. Kalau zhe membentuk sudut. Jadi contohnya ini ya, heng garis vertikal, garis horizontal. Lalu zhe turun, wan belok, ko ya, jadi heng zhe wan ko. Contohnya seperti ini. Ya. Berikut merupakan Hanzi yang menggunakan goresan heng zhe wan ko. Ya, ada jiu sama ji. Di sini heng zhe wan ko, heng zhe wan ko ya. Oke, yang pertama ini goresannya seperti ini, namanya heng. Lalu
Heng zhe wan gou. Ya, ini dibaca qi. Qi artinya 7. Berikutnya, ya ini goresan pie. Lalu shu wan gou. Ya, bacanya adalah er. Selanjutnya pie, lalu heng zhe wan gou. Bacanya adalah ji. Berikutnya goresan pie, lalu heng zhe wan gou dibaca jiu. Ya, hanzi ini dibaca jiu. Seperti itu. Ya, ini urutan goresannya itu aturannya adalah dari atas ke bawah. Contohnya nih ya, itu ditulis atasnya dulu, baru bawahnya. San, atas, tengah, bawah, gitu ya. Lalu dari kiri ke kanan. Contohnya ji, ya ini pie dulu, selanjutnya heng zhe wan gou, ya. Pa juga sama, pie na, dari kiri ke kanan penulisannya. Jadi dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Oke, sekarang kita mencocokkan antara hanzi dengan gambarnya. Yang pertama, ta di sini artinya adalah dia yang laki-laki. Jadi dalam bahasa Mandarin dia itu hanzinya dibagi menjadi 3. Ada dia, ta untuk laki-laki, ta untuk perempuan, hanzi untuk yang perempuan, dan ta hanzi untuk yang hewan atau selain manusia, ya. Ya, ta yang ini yang B, ta. Lalu berikutnya ta yang ini artinya dia tapi untuk perempuan. Contohnya yang D atau yang E, ya. Nomor 3, tongxue artinya adalah teman sekolah atau murid. Yang C, ya. Nomor 4 ada pangyo artinya adalah teman. Yang A atau yang F. Oke. Nomor 5, hanyu lao shi artinya adalah guru bahasa Mandarin. Kita bisa lihat di sini yang D, hanyu lao shi. Lanjutnya nomor 6 terakhir, Zhongguo pangyo. Zhongguo artinya adalah China. Pangyo artinya adalah teman. Jadi Zhongguo pangyo, teman dari China. Yang A. Oke, kita belajar kosakata untuk materi di bab 4 ini ya. Yang pertama, ta artinya adalah dia. Tapi ini penggunaannya untuk yang perempuan. Berikutnya ada shui atau shei, artinya adalah siapa. Lalu ada te artinya adalah ini penggunaannya partikel untuk kepemilikan, ya. Lalu ada hanyu artinya adalah bahasa Mandarin, hanyu. Lalu ada na artinya adalah mana. Guo artinya adalah negara. Lalu ada ne ini digunakan untuk akhir pada kalimat atau pertanyaan, ya. Jadi ini suatu partikel juga yang nggak ada artinya. Lalu ta di sini ta artinya adalah dia, tapi penggunaannya untuk yang laki-laki, ya. Ta, jadi ta ini sama, tapi hanzinya beda. Ini untuk yang dia laki-laki, ini untuk yang dia untuk perempuan. Lalu ada tongxue artinya adalah teman sekolah atau murid. Pangyo artinya adalah teman, pangyo. Oke, kita masuk ke contoh kalimatnya. Ta ini ya, ta artinya dia, perempuan. Tamen, contohnya nih, tamen artinya adalah mereka.
Lalu 他们是中国人，他们是中国人，mereka adalah orang China. Ini juga sama penggunaannya 他们是美国人，mereka adalah orang Amerika. 美国 itu Amerika, 美国人 orang Amerika. Lalu ada Hanyu. Hanyu artinya bahasa Mandarin. Hanyu 老师 guru bahasa Mandarin. Li Yue 是 Hanyu 老师, Li Yue adalah guru bahasa Mandarin. Berikutnya ada Guo. Guo artinya adalah negara. Contohnya Zhongguo itu China, Meiguo Amerika. Lanjutnya ada Guo berarti negara mana. Ni shi na guo ren, kamu adalah orang dari negara mana. Ni shi na guo ren. Berikutnya ada tongxue. Tongxue, 我们是同学, kita adalah teman sekolah atau kita adalah murid. Lanjutnya ada 朋友. 朋友 artinya teman. 中国朋友, teman dari China. 美国朋友, teman dari Amerika. Oke, penggunaan 谁 sama na ya. 谁 itu artinya siapa. Jadi subjek, verb, objek. Subjeknya ini ya, verb, lalu objek. Contohnya 谁是李月, 谁是李月. Jadi untuk menanyakan subjek menggunakan 谁 ya. Jadi 谁 artinya siapa. 谁是李月. 李月 itu adalah siapa. Siapa Li Yue, kayak gitu ya. Lanjutnya 他是谁, 他是谁, dia adalah siapa ya. Jadi bedanya sama yang pertama. Kalau yang pertama 谁, 谁-nya untuk menanyakan subjeknya. 谁是李月, jadi siapa adalah Li Yue. 谁-nya untuk menanyakan subjek. Sedangkan yang kedua 他是谁, dia adalah siapa. Siapa di sini untuk menanyakan subjeknya ya. Menanyakan objeknya. Berikutnya 他是谁, 他是谁 artinya dia adalah siapa. Di sini dia yang laki-laki. Berikutnya penggunaan kata na, contohnya ini na, habis itu kata benda atau kata satuannya plus kata bendanya apa. Contohnya na, ben ini kata satuan untuk buku, shu ya, buku itu shu, kata satuannya ben. Jadi na, ben, shu, buku yang mana. Na, ke, ren, ke ini kata satuan untuk orang. Na, ke, ren, orang yang mana. Ya, jadi na ditambah kata satuannya ditambah kata bendanya. Na, ben, shu, na, ke, ren. Ni shi na guo ren, kamu adalah orang mana, negara mana. Lanjutnya penggunaan kata te artinya adalah kepemilikan. Contohnya Li Yue shi wo de lao shi. Li Yue shi wo de lao shi. Li Yue adalah wo de lao shi, guru saya. Zhe shi wo de shu. Zhe shi ini adalah wo de shu. Shu artinya adalah buku. Ini adalah buku saya. 他不是我同学，他是我朋友. Yang nomor 3 ini ada perbedaannya. Perbedaannya adalah tidak memakai kata te. 他不是我同学, dia bukan
murid saya atau teman sekolah saya. Dia adalah teman saya. 他是我朋友. Kenapa tidak menggunakan te? Ya. Kini tidak menggunakan te karena di sini dia ini adalah hubungannya kerabat. Jadi kalau kerabat, relasi antara teman atau orang tua atau siapapun, relasi itu bisa tidak menggunakan te. Contohnya ini, 我同学 itu kan relasi, bisa menggunakan 我的同学 atau 我同学. 我朋友 teman saya, tidak menggunakan te. Bisa juga digunakan 我的朋友. Ya. Tapi kalau yang ini jadi 我的老师 juga bisa bilang 我老师. Tapi kalau 我的书 nggak bisa dibilang 我书, harus menggunakan te. Karena ini adalah benda mati ya. Ini kalau misalkan nggak pakai te bisa, asalkan itu relasi hubungan. Ya, 我朋友, 我同学, 我老师 gitu ya. Berikutnya partikel penggunaan kata ne. Ne ini digunakan untuk tanya balik tanpa menyebutkan pertanyaannya. Contohnya, 我不是老师, 我是学生. Saya bukan guru, saya adalah murid. 你呢? Kalau kamu, gitu ya. Jadi tanya balik langsung. Setelah pernyataan, lalu pakai ne artinya adalah tanya balik sesuai pernyataan itu. 我不是老师, 我是学生. Saya bukan guru, saya adalah murid. 你呢? Kalau kamu, gitu ya. Itu gunanya ne. Lalu 他叫李月, 他叫李月, dia namanya dipanggil Li Yue. 他呢? Kalau dia, gitu ya. 他呢? 我是美国人, saya adalah orang Amerika. 你呢? Kalau kamu, gitu ya. Jadi tanpa menyebutkan pertanyaannya. Jadi sesuai pernyataan. Kalau pernyataannya menyebutkan negara, maka kalau kamu jawabannya juga harus negara. Seperti itu. Kita masuk ke contoh dialognya. Ya, ikutin saya. 跟着老师读. 他是谁? 他是谁 artinya adalah dia adalah siapa. 他是我的汉语老师. Dia adalah guru Mandarin saya. 他叫李月. Nama dia dipanggil Li Yue. Oke, sekarang nggak pakai pinyin. 他是谁? 他是我的汉语老师. 他叫李月. Oke, dialog yang kedua. 你是哪国人? 你是哪国人? Kamu adalah orang dari negara mana? 我是美国人. 你呢? Saya adalah orang dari negara Amerika. 你呢? Kalau kamu, gitu ya. 我是中国人. Saya adalah orang China. Oke, coba nggak pakai pinyin. 你是哪国人? 我是美国人. 你呢? 我是中国人. Lanjutnya, dialognya yang ketiga. 他是谁? Dia adalah siapa? 他是我同学. Dia adalah teman sekolah saya. 他呢? Kalau dia, gitu ya. 他是你同学吗? Apakah dia adalah teman sekolahmu? 他不是我同学. 他是我朋友. Dia bukan teman sekolah saya. Dia adalah teman saya. Oke. Lanjutnya. Sekali lagi tanpa pinyin. 他是谁? 他是我同学. 他呢? 他是你同学吗? 他不是我同学.
他是我朋友. Oke. Contoh berikutnya. Ini ya, 他是乔布斯. 乔布斯 itu adalah Steve Jobs. 他是titik-titik 人, dia adalah titik-titik 人. Berarti 他是美国人, dia adalah orang Amerika. Selanjutnya, 他是李娜. 他是李娜. 他是中国人. Ya. Berikutnya, 他叫玛丽. Nama dia adalah Mali. 他不是我同学, dia bukan teman sekolah saya. 他是我朋友, dia adalah teman saya. Berikutnya, 他叫大卫. 大卫 adalah David ya. 他叫大卫. 他是我们的. Dia adalah teman sekolah saya. 他是我们的同学 ya. Oke. Ya, kita review lagi yang kita sudah pelajarin. Yang pertama adalah Zhongguo, artinya China. 美国 Amerika. 老师 guru. 学生 murid. 同学 teman sekolah. 朋友 teman. 名字 nama. 汉字 itu tulisan atau karakter Mandarin. 什么 apa. 谁 siapa. Ne kata tanya untuk menanyakan tanya balik ya. Ma apakah. Baik, cukup di situ pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu di bab 5. 再见.